Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Muhammad Firman. Saya guru matematika di SMP Negeri 9, 1 Atap Blimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah ini berada di daerah terdepan, terluar, dan terpencil dengan segala keterbatasannya. Tentu saja dengan minimnya infrastruktur PLN, tidak adanya sinyal internet, membuat sekolah ini harus tetap berjalan dengan segala keterbatasannya. Siswa di sekolah ini juga mengalami keterbatasan informasi dikarenakan akses jalan yang belum memadai menuju ke sekolah ini. Tentu saja, sekolah ini akan berusaha tetap maju dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Apakah pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di sekolah ini? Tentu saja bisa. Ini jawabannya. Saya melakukan pendekatan berdasarkan asset-based thinking yang membantu siswa untuk memaksimalkan segala fasilitas yang ada di sekolah untuk kepentingan belajar mereka. Pada tahun 2021, sekolah kami mendapatkan bantuan Chromebook dari Kemendikbudristek. Selain itu, melalui dana BOS afirmasi, kami juga membeli peralatan listrik tenaga surya yang bisa kami gunakan sebagai alat untuk membantu pembelajaran siswa di kelas. Pada asesmen awal yang saya lakukan, saya menemukan ternyata siswa di sini memiliki minat dan gaya belajar yang beraneka ragam. Ada siswa yang sangat tertarik untuk belajar menggunakan video, dan ada juga siswa yang tertarik dengan membaca buku yang ada di perpustakaan sekolah. Untuk itu, pembelajaran berdiferensiasi wajib saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beraneka ragam. Berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, saya membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Tentu saja dengan memetakan siswa yang memiliki kemampuan lebih, kita gabungkan dengan siswa yang memiliki kemampuan sedang dan siswa yang memiliki kemampuan yang masih kurang. Pada masa persiapan, saya mengunduh bahan belajar dan juga video pembelajaran pada aplikasi PMM yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Kami juga sangat terbantu dengan adanya flashdisk untuk daerah 3T yang di dalamnya telah memuat modul ajar yang disediakan untuk kurikulum Merdeka. Kemudian, bahan ajar dan video yang saya dapatkan tadi, saya upload ke aplikasi Candy School yang secara offline akan terhubung kepada siswa-siswi kami yang ada di sekolah. Saya menggunakan aplikasi Candy School ini pada materi data dan penyajiannya pada pelajaran matematika kelas 9. Pada diferensiasi konten belajar, siswa dapat belajar menggunakan buku yang ada di sekolah. Mereka juga bisa menggunakan aplikasi Candy School yang telah disediakan. Aplikasi ini sangat cocok di daerah 3T, dikarenakan hanya memerlukan laptop sebagai server, router sebagai penyebar sinyal, dan Chromebook yang ada di sekolah sebagai klien yang digunakan oleh siswa. Pada diferensiasi konten belajar yang digunakan oleh siswa, siswa bebas bisa memilih belajar melalui buku atau melalui PDF, bahan ajar, dan juga video pembelajaran yang telah tersedia pada LMS Candy School Offline. Aplikasi Candy School Offline ini sangat efektif untuk dipakai di daerah 3T karena hanya memerlukan satu laptop server, kemudian satu buah router sebagai pembagi sinyal, dan Chromebook yang ada di sekolah digunakan sebagai klien secara offline. Hal ini sangat bermanfaat karena sangat minim energi dan ramah untuk digunakan. Pada diferensiasi proses belajar, siswa diminta untuk mencari data yang ada di lingkungan sekolahnya. Siswa melakukan observasi terkait siswa-siswi lainnya dengan cara mencari data terkait mereka, terkait dengan berat badan, umur siswa, bisa juga pekerjaan orang tua, jumlah buku yang ada sekolah, dan data-data lain sebagainya. Kemudian, data ini diproses secara manual oleh siswa, setelah itu ditampilkan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, ataupun diagram garis. Dalam mengolah data ini, siswa bisa menggunakan bukunya ataupun siswa bisa menggunakan Chromebook dengan menggunakan aplikasi Google Site yang secara offline terdapat dalam Chromebook siswa. Pada diferensiasi produk yang dihasilkan,
Siswa bisa membuat produk berupa diagram batang, diagram lingkaran yang merupakan hasil olahan aplikasi Google Sheet secara offline yang ada di Chromebook siswa. Siswa juga bisa membuat diagram pada papan tulis yang ada di dalam kelas. Data ini sangat bermanfaat untuk menjadi asesmen awal bagi pelajaran-pelajaran berikutnya. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, saya membagikan angket asesmen penilaian diri kepada siswa. Siswa bisa menilai sejauh mana hasil belajar yang telah dilakukannya pada hari itu, kebiasaan belajarnya, seperti apa di dalam kelas, dan lain sebagainya. Kemudian, saya juga melakukan asesmen proses pembelajaran. Dari asesmen proses pembelajaran yang telah diisi oleh siswa, saya menemukan bahwa 70% siswa bisa memahami materi yang telah mereka pelajari. Kemudian, siswa juga sangat termotivasi untuk belajar menggunakan berbagai macam media yang ada di sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia.